Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Husnul Khotimah dari UPT SD Negeri 5 Gresik CGB Angkatan 6. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada saat mempelajari modul 1.1, banyak ilmu yang didapatkan dari pemikiran KHD, diantaranya menuntun anak sesuai dengan kodratnya, guru sebagai among, budi pekerti, azas trikon, yang mana semua pemikiran itu sebelumnya belum saya dapatkan. Perasaan selama melakukan perubahan, pada awalnya bingung, harus mulai dari mana? Bagaimana reaksi siswa dan teman guru? Apakah senang atau mereka hanya berpaku kaget melihat perubahan tersebut? Dengan niat yang kuat, akhirnya perubahan mulai saya laksanakan. Dan di luar dugaan, sambutan antusias yang luar biasa dari murid-murid saya. Mereka lebih dekat dan akrab dengan saya, sehingga menambah semangat dan kekuatan untuk melakukan perubahan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan diantaranya: yang pertama, memilih model, strategi, metode, dan media pembelajaran menjadi lebih berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking dan nyanyian yang bermakna. Yang ketiga, melakukan refleksi bersama siswa pada setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang keempat, mengajak anak-anak untuk belajar menemukan konsep pembelajaran dan berani mempresentasikan idenya di depan kelas. Implementasi aksi nyata modul 1.1, pembelajaran menyenangkan, kolaboratif, dan berpusat pada murid. Sebelum melakukan aksi nyata, saya melakukan tahap persiapan. Yang pertama yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, agar perubahan tersebut sesuai yang diinginkan, saya menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sekolah kami sudah membangun budaya positif ketika anak-anak sebelum masuk kelas. Yang pertama, 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Yang kedua, anak-anak secara bergiliran melakukan kegiatan sholat berjamaah, sholat sunnah duha di musola. Membangun budaya positif juga kami terapkan pada setiap awal pembelajaran. Anak-anak berdoa dipimpin oleh siswa secara bergiliran, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan sikap patriotisme. Sebelum kegiatan pembelajaran, saya biasanya melakukan ice breaking untuk memastikan bahwa murid-murid saya siap dalam menerima pelajaran. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pendidikan dan tak lupa pemberian motivasi sehingga mereka semangat dalam belajar. Salah satu filosofi KHD adalah mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena itu, dalam kegiatan pembelajaran ini saya mencoba memanfaatkan IT melalui PowerPoint dan menggunakan game pembelajaran virtual agar anak-anak merasa tertantang dalam dunianya. Dalam filosofi KHD juga dikatakan bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Karena itu, saya mengajak siswa-siswa saya untuk berdiskusi agar mereka menemukan konsep pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya untuk melatih keberanian mereka. Menurut KHD, kodrat anak adalah gunanya. Karena itu, saya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya.
Contohnya ketika menghafal Asmaul Husna, saya berikan gerakan-gerakan yang membuat mereka untuk tergerak dalam menghafalkan Asmaul Husna tersebut. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan juga saya terapkan ketika anak-anak menghafalkan nama-nama kitab Allah. Siswa saya berikan lagu anak-anak sehingga mereka tidak terasa bahwa bermain sambil belajar. Kegiatan pembelajaran menyenangkan yang lainnya yang saya terapkan adalah melakukan permainan dengan kartu. Hal ini saya lakukan kadang ada beberapa anak yang tidak suka dengan bernyanyi, sehingga saya membuat permainan dengan menggunakan kartu. Di akhir pembelajaran, saya tidak lupa merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan bersama anak-anak. Kemudian saya memberikan penugasan proyek agar mereka di rumah menjalankan apa yang menjadi tuntunan dalam kitab-kitab Allah. Berikut ini hasil penugasan proyek yang dilakukan oleh anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minanur Rahman, guru agama kelas 1, 2, dan 3 di UPT SDN Magesi. Saya akan memberikan refleksi atau penilaian pengamatan terhadap cara mengajar yang dilakukan oleh Ibu Husnul Khotimah dalam pendidikan agama Islam kelas 4, 5, dan 6. Menurut saya, cara mengajar dari Ibu Husnul Khotimah sudah sangat bagus, karena sudah yang pertama mencakup ada penanaman karakter peserta didik, yakni ketika akan memulai pembelajaran sudah diajak anak-anak untuk berdoa bersama, dan juga untuk penanaman karakter kebangsaan juga diajak untuk bernyanyi dengan lagu-lagu nasional. Kemudian pada saat proses pembelajaran, beliau sudah mengikuti dari pemajuan zaman, yakni dengan menggunakan LCD, layar proyektor, serta menggunakan PPT atau PowerPoint. Kemudian beliau mengajar juga menyampaikan materi terhadap anak itu juga sangat terfokuskan kepada semua peserta didik. Jadi peserta didik diharapkan bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Beliau menggunakan aplikasi Wordwell untuk digunakan kepada anak-anak supaya lebih menarik, karena di Wordwell bisa menggunakan teka-teki silang yang mana bisa diisi oleh anak-anak atau peserta didik. Kemudian pembelajaran yang dilakukan beliau sangat menyenangkan, karena beliau juga menggunakan beberapa metode dalam hal menghafalkan. Supaya anak-anak lebih cepat menghafal, beliau menggunakan cara untuk bertepuk-tepuk dan bernyanyi bersama-sama. Dalam hal kemarin atau tadi sudah dipraktikkan oleh Bu Husnul Khotimah tentang bagaimana apa saja kitab-kitab suci yang ada di dunia. Jadi menghafalnya dengan cara bernyanyi. Kemudian beliau juga mengajak anak-anak untuk berdiskusi supaya menggali ilmu pengetahuan dan bisa secara mandiri mengungkapkan apa yang sudah dia ketahui, atau anak-anak bisa mempresentasikannya ke depan untuk dievaluasi bersama-sama. Saya sebagai guru agama kelas 1, 2, dan 3 akan meniru cara mengajar beliau, karena menurut saya sangat efektif sekali dan sangat mudah untuk difahami. Oleh karena itu, refleksi yang saya berikan untuk Bu Husnul itu sudah sangat bagus, dan saya akan meniru cara mengajar beliau. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Zuhira Nurhafizah dari kelas 5A. Saya sangat senang dengan pembelajaran agama hari ini yang disampaikan Bu Husnul. Ada ice breaking dan nyanyian untuk menghafalkan kitab-kitab dan rasulnya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Terima kasih Bu Husnul atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Teriska Alfitriani. Saya dari sekolah UPT SDN Negeri 5 Magesi. Saya kelas 5A.
Demikian aksi nyata modul 1.1 yang sudah saya terapkan di sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.